Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai pembahasan SKD untuk teman-teman yang belum bergabung. Semoga segera bergabung di Zoom ini ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar jalannya pembahasan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk di kemudian hari. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, teman-teman, saya langsung bahas saja ya. Izinkan saya share screen. Silakan nanti apabila ada pertanyaan, boleh langsung nyalakan mic, kemudian silakan bertanya ya. Langsung saja, di sini soal nomor satu tentang TWK ya, teman-teman. TWK ini nanti tidak sepenuhnya hafalan, ada yang analisis-analisis. Jadi untuk teman-teman yang masih apa ya masih lemah di bidang hafalan nggak apa-apa tetap belajar saja tidak menjadi penghalang. Di sini sudah saya beri kata kuncinya ya. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintah yang mandat kekuasaannya itu berasal dari rakyat ya melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Nah, sistem pemerintahan presidensil adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ini udah ada di undang-undangnya ya. Jadi di sini tujuan tes kali ini untuk menguji sejauh mana kemampuan peserta terkait undang-undang yang ada di negara kita ya. Jadi jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, maka siapa yang menjadi pelaksana tugasnya? Ada tiga, yaitu Menlu, Menteri Luar Negeri, Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Nah, itu ada di mana? Ada di pasal 8A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Undang-undangnya sudah ada di sini. Nah, nanti seandainya teman-teman ingin mencetak juga saya kirim filenya ya. Jadi bisa dibaca lagi. Tapi kalau ini sambil apa kegiatan yang lain sambil mendengarkan itu insya Allah bisa ya. Sekarang nomor dua. Ini kan biasanya soalnya itu memang kayak gini, seret, bacaan panjang gitu ya kalau TWK. Tapi biasakan kita fokus ke soalnya dulu. Kalau dari soal ini kita sudah bisa menjawab, berarti sudah yang atas ini hanya sebagai pengantar saja. Tapi kalau dari soal yang di sini kita harus membaca atasnya, baru kita baca. Karena kita nanti dikejar waktu ketika tes ya. Tokoh Perhimpunan Indonesia yang namanya diabadikan menjadi salah satu jalan di negara Belanda. Siapa ini? Ini adalah Muhammad Hatta ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada nih nama jalannya yaitu eh iya soal yang dibahas ini soal yang kemarin dikirim WA. Iya kemarin hari Minggu saya kirimi soal toh. Lah ini soal yang kemarin itu. Kalau kemarin sudah mengerjakan ini pembahasannya. Oke. Ya, ini jalannya namanya Muhammad Hatta Straat ya, Jalan Muhammad Hatta yang ada di mana? Di Belanda. Nah, ini ternyata pengetahuan umum, wawasan kebangsaan kita itu juga ditanyakan di nanti tes SKD. Terus untuk kakak-kakak ketahui semua bahwasanya tes SKD itu walaupun dari berbeda apa ya berbeda formasi itu tetap sama soalnya. Yang membedakan itu kan hanya beberapa lah sedikit misal proporsinya, nah kayak gitu. Tapi secara umum soal ini sama. Bahkan yang tahun kemarin kami membimbing untuk yang calon-calon dosen itu juga berkata banyak soal-soal itu hampir mirip gitu. Cuma emang nggak plek, cuma oh paling nggak tuh pernah ketemu soal kayak gini, cara nganalisisnya kayak gini gitu. Nomor tiga, ya kan ini kemarin yang sudah mengerjakan kuis saya ngirim hari Minggu apa Senin pagi ya itu ya. Itu sama kayak ini toh kuis yang berapa soal? 30 soal campuran ya kemarin ya. Sudah dikerjakan apa belum ini? Karena penting loh ya untuk berlatih mengerjakan kuis ya. Jadi tidak hanya mendengar pembahasan, tidak hanya
membaca pembahasan, tetapi melatih otak kita berada di pressure mengerjakan soal itu juga penting. Nomor 3, TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 menyebut Pancasila sebagai sumber dari tertib atau tata hukum RI. Tegasnya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPR tahun 66, Pancasila itu menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI. Karena Pancasila merupakan apa? Nah, tempat tertinggi itu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu ya, teman-teman. Jadi, Pancasila itu menempati tempat tertingginya sebagai dasar hukum. Oke, sip. Langsung ya, dasar negara ya. Terus, nomor, di sini sudah ada juga pembahasannya, nanti bisa dibaca lagi. Nomor 4. Nah, ini tentang apa? Tentang BPU PKI ya, karena memang kisi-kisinya itu tentang bagaimana sejarah Pancasila itu bisa terbentuk. Itu salah satunya melalui lembaga BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu tokoh ini sering keluar. Saya bahkan masih ingat tes CPNS saya tahun 2019 ini keluar tokoh dan apa yang diusulkan. Nah, ini tokohnya yang ditanyakan kan tanggal 1 Juni ya. Itu yang berpidato adalah Bung Karno menyampaikan 5 sila. Pertanyaannya, apa judul pidato yang disampaikan Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbicho Sakai? Ya, itu judulnya adalah lahirnya Pancasila. Jadi tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang BPUPKI. Soal yang pasti keluar tentang sila, teman-teman. Nah, ini masuk sila keberapa ya? Ini masuk ke sila keberapa ya? Itu butir-butir silanya harus dipahami. Aldi adalah seorang anak dari keluarga yang kurang beruntung. Selain itu, Aldi juga yatim. Setiap hari Aldi rajin membantu ibunya untuk berjualan di pasar. Suatu ketika Aldi mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan seluruh rumah hangus. Terus tidak tersisa apapun. Salah seorang sahabat Aldi yakni Tony berinisiatif mengumpulkan sedekah dari rekan-rekan untuk membantu Aldi dan ibunya agar Aldi dan ibunya bisa segera bangkit. Nah, itu kata kuncinya sudah ada ya. Agar bisa segera bangkit. Nah, ini pengamalan sila keberapa nih? Coba, ada yang tahu nggak alasannya apa nih jawabannya? Apakah itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, apa kelima? Dan alasannya apa? Coba. Ada yang bisa menjawab di kolom chat? Boleh? Ya, ini itu membantu orang lain ke sebagian besar. Kalau teman-teman tidak mencermati butir sila, dikiranya ini sila kedua. Biasanya gitu. Karena dikiranya lah itu kan menolong orang lain ya. Kan itu kemanusiaan gitu kan ya. Nah, tidak seperti itu ya. Kita harus melihat dulu butir sila kelima ya. Ini salah satu poinnya ada di sini. Suka memberi pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ya, maka karena tadi memberi pertolongan orang lain agar dapat berdiri sendiri itu masuk ke dalam butir sila kelima. Maka jawabannya yang E. Jebakannya biasanya ini loh, antara sila kedua sama sila kelima. Saya sudah bilang berkali-kali ya. Nah, itu tidak boleh hanya dihafal. Sila kedua kemanusiaan, sila kelima keadilan tidak boleh, tapi harus dipahami butir sila Pancasila. Ya, jadi nanti teman-teman bisa tuh cari butir sila pertama. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini. Butir sila kelima itu ada 11 poin. Ya, jadi sila kelima itu tidak hanya tentang keadilan saja, tetapi ini sikap suasana kekeluargaan gotong royong itu juga sila kelima. Adil terhadap sesama ini sudah pasti. Seimbang antara hak dan kewajiban itu juga sila kelima. Menghormati orang lain,
memberi pertolongan orang lain, tidak memeras, tidak pemborosan, tidak gaya hidup mewah, itu juga sila kelima. Tidak melakukan hal yang bertentangan merugikan kepentingan umum. Ini dulu kasusnya ada artis yang hidup dengan bermewah-mewahan. Nah, itu melanggar sila keberapa? Sila kelima, karena itu bersifat pemborosan. Terus suka bekerja keras, di sini diilustrasikan. Misal biasanya disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Misal saya sebagai guru lah itu apa ya, suka bekerja keras. Terus dokter juga gitu, misalnya apa ya, kerja sesuai dengan tupoksinya, tidak sering izin, misalnya seperti itu ya. Mau berada ditempatkan di daerah terpencil, nah itu juga sila kelima, menghargai hasil karya orang orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme, ya, tidak melakukan plagiat, itu juga sila kelima. Jadi ternyata sila kelima itu tidak hanya membahas keadilan saja kan. Nah, maka yang harus dipahami itu adalah butir-butir sila Pancasila ya. Maka kemarin teman-teman sudah saya beri berapa ya kemarin? 10 ya, 10 soal bahas dan video itu sebenarnya dasar loh itu. Semua materi dasar sudah ada di situ. Ini materi pengembangan yang sudah dicampur ya. Nanti kita bahas juga yang kemarin-kemarin. Sekarang, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Keberagaman Indonesia juga tidak lepas dari tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri ramah, sopan, santun, itu sila keberapa ya? Ramah, sopan, santun loh. Ternyata soalnya kan hanya sesimpel ini toh. Ramah, sopan, santun sila keberapa? Nah, tapi kalau teman-teman nggak memahami butir sila Pancasila, saya yakin mesti ini dipikir lama, terus makan waktu, belum nanti stres, nggak ketemu soal. Ya, itu kebanyakan jatuhnya di situ karena butir silanya tidak dipahami ya. Ini ada di sila kedua. Maka di sini butir-butirnya juga nanti akan ada ya. Kalau ini sudah pasti alasannya apa sila kedua? Karena ini ya ramah, sopan santun, lemah lembut ya. Ini sebenarnya kalau patokannya ini unsur ketuhanan itu pasti sudah tahu ya hubungan dengan agama, pemeluk agama. Kemanusiaan itu apa? Adil dan beradab. Adil artinya ini ya, berperilaku baik juga, beradab. Nah, dari kata kunci beradab, punya adab. Berarti sopan, santun, dan ramah. Kalau persatuan, rukun, bersatu. Rakyat berdaulat, yang berkuasa adalah rakyat. Demokrasi ya, keadilan sosial, bekerja sama, membagi hasil untuk keperluan bersama. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 berhasil mengesahkan UUD NKRI dan menetapkan beberapa hal berikut ini kecuali. Berarti yang salah, yang apa? Yang A ya, mengesahkan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan UUD 1945. Jadi ini adalah hasil sidang pertama PPKI tepat 1 hari setelah Indonesia merdeka. Apa saja? Yang pertama, pengubahan Piagam Jakarta dan disahkan sebagai Muqaddimah UUD. Yang kedua, rancangan hukum dasar yang diterima oleh BPUPKI tanggal 16 Juli 45. Yang ketiga, memilih presiden dan wapres pertama, yakni IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Yang keempat, menetapkan berdirinya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini keluar lagi kan tentang BPUPKI kan. Nah, ini salah satu tokohnya adalah Muhammad Yamin. Kapan Muhammad Yamin mengusulkan? Itu tanggal 29 Mei 1945. Jadi ada 3 tokoh ya. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Kalau yang Muhammad Yamin itu yang pertama kali. Jadi tanggal 29 Mei 1945. Nomor 8. Ini pembahasannya masih tadi ya. Muhammad Yamin itu apa yang diusulkan? Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini kalau dulu saya membuat singkatan itu Bang, Man, Tu, Ra, Sera.
Jadi Muhammad Yamin itu singkatannya itu Bank Mantura Sera. Di pernah keluar di tes saya, dilalah ya alhamdulillah hafal. Jadi tanggal 29 Mei tokohnya siapa dan apa yang diusulkan. Nah, 29 Mei kan itu Muhammad Yamin. Singkatannya tadi Bank Kebangsaan, Man Kemanusiaan, Tuh Ketuhanan, Ra Kerakyatan, Sera Kesejahteraan Rakyat. Boleh ya sambil dicatat ya. Nanti kalau ketinggalan, santai aja ini ada rekamannya, jadi nanti bisa dilihat lagi. Terus nomor 9. Nasionalisme dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut kecuali. Nah, nasionalisme itu ada apa saja? Ini bedanya di tahun sebelumnya ya. Dulu kalau di SKD itu materi nasionalisme belum, tapi kalau sekarang semenjak saya terus kemarin 2021 terus ini lagi nasionalisme masuk ya. Jadi ada berbagai nasionalisme. Yang bukan nasionalisme itu adalah nasionalisme sosial. Nah, di sini sudah ada berbagai bentuk nasionalisme, teman-teman. Ada nasionalisme kewarganegaraan, contohnya juga sudah ada. Nasionalisme etnis, nah ini juga sudah ada. Contohnya di Jerman, nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Nasionalisme budaya, contohnya di Tiongkok ya, Cina. Nasionalisme kenegaraan, nasionalisme agama, contohnya di India. Nah, maka yang bukan itu adalah nasionalisme sosial. TWK nomor 10 ini tentang apa kisi-kisi integritas. Integritas biasanya hubungannya dengan KPK, teman-teman. Jadi ini memang menguji sejauh mana pengetahuan kita tentang tindak korupsi ya. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan oleh Timnas Pencegahan Korupsi setiap apa ya? Setiap berapa tahun ya aksi pencegahan korupsi itu dilaksanakan tiap 2 tahun ya, tiap 2 tahun. Ada di ini. Aksi pencegahan korupsi ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas PK. Dalam menyusun aksi pemberantasan korupsi, ini sudah ada penjelasannya terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya, 2 tahun sekali ya, teman-teman. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi, apa? Kalau dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya PUEBI, Pedoman Umum Berbahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Nah, ini keluar teman-teman. Jadi ada kalimat aktif, kalimat pasif, tanda baca, kata baku, kalimat baku, itu masuknya di TWK. Kalimat-kalimat berikut yang merupakan kalimat pasif yang mana nih? Komeng menghibur. Dika kirimkan. Surakarta membangun. Kakek saya berdagang. Berteriak. Ini ini bukan ketika bus itu di ini hanya anak kalimat ya. Ini hanya keterangan ini ketika bus itu, keterangan waktu. Kalimat intinya kan yang ini banyak penumpang berteriak. Ya, berarti ini kalimat aktif. Subjeknya melakukan suatu kegiatan. Ya. Kalau Dika kirimkan surat itu, nah berarti di sini apa? Kata suratnya. Suratnya di apa? Suratnya dikirimkan di, maka pasif walaupun tidak ada kata di sini. Jadi jangan konsepnya jangan seperti siswa SMP SMA itu kan oh pasif mesti belakang depannya di gitu ya. Misalnya apa koran dibaca ibu gitu kan. Ibu membaca koran. Nah, itu aktif. Nah, pasifnya koran dibaca ibu. Sekarang nggak bisa. Kalau hanya menghafal di sama tidak di. Nah, nggak boleh. Sekarang harus dipahami subjeknya yang mana. Oh, komeng. Komeng ngapain? Menghibur. Berarti aktif. Subjeknya apa? Surat. Suratnya apa? Dikirim. Ya kan? Suratnya dikirim kan? Berarti pasif. Ini subjeknya Surakarta. Surakarta apa? Membangun. Berarti aktif.
Subjeknya kakek. Kakeknya ngapa? Berdagang. Berarti juga aktif. Subjeknya penumpang. Penumpangnya ngapa? Berteriak. Ya, itu juga aktif. Maka yang pasif adalah yang B. Penulisan tanda baca kalimat berikut ini yang benar kecuali. Nah, ini perincian ya, teman-teman. Kalau nulis skripsi kan juga kayak gitu toh. Di dalam tasnya terdapat buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Ia bukan ingin membeli kamus. Nah, itu harusnya koma, melainkan ingin membeli buku cerita. Berarti yang salah adalah yang B. Nah, ini masuk ke kemampuan numerik ya, teman-teman. Numerik di sini paling utama yang harus teman-teman pahami itu adalah mengubah pecahan dan desimal. Nah, kuliahnya yang sudah tidak pernah ketemu matematika ya harus mau, ya, harus mau. 0,875. Kalau 3 digit itu pasti per 8, ya. Maka di sini sudah saya beri coret-coretannya ya. 0,875 itu kita ringkas, kan ini 875 per 1000, ya. Disederhanakan jadi 7 per 8. Ini 2 per 7 diubah jadi pecahan biasa. Caranya gimana? 7 kalikan 2, 14 ditambah 2, 16. 16 per 7. Dikurangi 0,375. Berarti 375 per 1000. Disederhanakan jadi 3 per 8. Dibagi. Nah, ini 1 7 per 8 sama dikali terus ditambah ya. 8 kali 1, 8 tambah 7, 15. Lihat tanda bacanya ya, teman-teman. Ini kali, ini kurang, ini bagi. Maka yang kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu. Disederhanakan 7 sama 7 kita coret. 8 sama 16 dibagi 8, sini hasilnya 2. Maka kita tulis 2. Dikurangi pembagian. Pembagian pecahan diubah menjadi perkalian dengan cara yang belakang ini dibalik ya. Berarti 3 per 8 dikali 8 per 15. Yang ini dibalik. Sehingga ini kita coret 8 dengan 8 habis. 3 dengan 15 dibagi 3 ini 1 sini 5. Sehingga 2 dikurangi 1 per 5. Boleh langsung dikurangi 2 per 1, kurangi 1 per 5 gitu juga boleh. Kalau saya, duanya ini saya pecah. 2 ini kan 1 tambah 1. Satunya yang belakang itu saya ubah jadi 5 per 5. Jadi saya ubah 1, 5 per 5. Dikurangi 1 per 5. Berapa? 1, 5 kurangi 1, 4 per 5. Baru diubah jadi desimal ya. 4 per 5 berarti 0,8. Sehingga hasilnya 1,8. Nah, soal kayak gini coba. Kalau nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba muncul di SKD dengan kita yang dikejar waktu, saya yakin nih pasti sudah down ketemu soal kayak gini kan. Nah, kayak gini kalau teman-teman memang lemah di perhitungan, ini soal kayak gini di skip dulu nggak apa-apa, ya. Jadi nggak semua soal itu kita harus mengerjakan secara urut. Oke, jadi pengerjaan SKD itu silahkan yang mudah dulu yang dikerjakan. Biasanya separuh soal itu mudah. Nah, kelemahannya teman-teman itu yang mohon maaf yang belum lulus atau yang kalah strategi itu karena ngerjainnya urut. Terus waktu habis di soal yang sulit gitu ya. Maka eh kalau soalnya itu sulit ya dilewatin aja dulu ya, ndak usah kita habiskan waktu di situ gitu ya. Ini ya, X per 2 dikurangi X per 4 ditambah X per 8 dikurangi X per 10. Gimana ini ketemu soal kayak gini? Nah, ini sudah ada caranya, teman-teman. Caranya, samakan dulu penyebutnya, ya.
Ini kan tadi ada 2, 4, 8, sama 10 kan? Ini 2, 4, 8, 10. Kita cari bilangan yang nantinya bisa membagi ini semua. 2, 4, 8, 10 itu bisa dicari angka atau KPK biasanya dulu kalau SD ya menyebutnya ya. Kelipatan dari 2, 4, 8, 10 yang sama. Itu berapa? 40. Maka di sini saya tulis 40. Ruas kanan juga gitu. 3, 6, 12, 15. KPK-nya berapa? Kelipatannya. Pilih angka terbesar nih, 15. Nggak bisa dibagi 6. Nggak bisa bagi 12. 15 kali 2, 30. Nggak bisa dibagi 12. 15 kali 3, 45. Nggak bisa dibagi 6, nggak bisa bagi 12. 15 kali 4, 60. Oh bisa. Bisa dibagi 12, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3. Maka penyebutnya adalah 60. Itu ya, itu cara cepat nyari KPK. Pakai angka yang paling besar, cari kelipatannya yang bisa membagi angka-angka sebelumnya. Nah, supaya jadi 40, maka duanya tadi kita kalikan berapa? 20. Maka atas juga dikali 20. 4 biar jadi 40 dikali 10, maka atas juga dikali 10. 8 biar jadi 40 dikali 5, maka atas dikali 5. Dan seterusnya sama. Terus ini tinggal dihitung ya, 20x dikurangi 10x. Oke, sebentar. Ditambah 5x dikurangi 4x ya, teman-teman. Terus ini per 60 sama ya. Biar tiganya jadi 60 kali 20. Maka atasnya juga dilakukan hal yang sama. Kalau bawah kali 10, atas kali 10. Bawah kali 5, atas kali 5. Dan seterusnya. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit. Karena Zoom saya ini memang settingannya hanya bisa 45 menit. Maka tadi saya minta segera bergabung karena itu ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau selesai kita keluar, nanti saya beri link lagi. Terus di sini 20 kurangi 10, itu 10 ditambah 5, 15 kurangi 4, 11 ya. 11x per 40. Yang ruas kanan, 20 kurangi 10, 10 ditambah 5, 15 dikurangi 4, berarti 11. Nah, ini kalau sudah kayak gini gimana? Kalikan silang ya, teman-teman. Kalikan silang. Ini kali sini ya. Jadi, 11x kita kalikan 60, yang 40 kita kalikan 11. Sehingga untuk cari X, ini kita kalikan dulu. 11 kali 40 ditulis, dibagi dengan 11 kali 60. Ditulis di sini ya. Tinggal kita coret 11 dengan 11, 0 dengan 0. Sehingga jawabannya 4 per 6 atau 2 per 3. Pertanyaannya bukan X-nya. Pertanyaannya apa di sini? Jangan terjebak. Pertanyaannya adalah 3X ya. 3X artinya 3 dikali 2 per 3. 3 kali 2 per 3. Ini 3 dengan 3 kita coret. Berarti hasilnya adalah 2. Lanjut nomor 15. Di sini sudah ada rumus. Kalau 1 ditambah 3, maka 1 tambah 3 bagi 2 pangkat 2. Kalau 1 tambah 3 tambah 5, maka ujung tambah ujung bagi 2 pangkat 2. Kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, maka ujung tambah ujung bagi 2 pangkat 2. Maka kalau 1 tambah sampai dengan 99 gimana? Ya langsung aja. Ujung tambah ujung ya. 1 ditambah 99. Terus ini disuruh ngapain? Dibagi 2. Contoh ini kan bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Terus dipangkatkan 2. Gitu ya, ini sudah saya tuliskan. Jadi di sini 1 tambah 99 bagi 2 pangkat 2 disama dengan kan M pangkat 2. Lah ini 1 tambah 99, 100 bagi 2,
50 pangkat 2 sama dengan M pangkat 2. Maka M-nya berapa? 50. Deret angka. Pasti ada soalnya ya. Deret angka. 71, 4, 61, 16, 51, 36, 41, titik, titik. Ya, ini pengetikannya kurang tepat, tapi sudah saya tuliskan di sini. Gimana ini loncatnya? Ya ini, saya beri tanda. Loncatnya begini, ya kan? Nah, harus terbiasa. Maka teman-teman semua, sudah saya ingatkan berkali-kali, kunci sukses SKD adalah mau berlatih soal. Karena semakin teman-teman sering berlatih soal, otak kita sudah terbiasa untuk berpikir, ya kan? Kan sama kayak kita latihan berlari itu, supaya bisa larinya kencang, harus sering berlatih lari tiap hari. Sama, SKD juga begitu. Nah, terus yang ini adalah bilangan pangkat 2, ya. Nah, maka lompatan selanjutnya, lihat ini, 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2, maka selanjutnya adalah 8 pangkat 2. Jika X adalah bujur sangkar yang luasnya 100, bujur sangkar itu sama dengan persegi ya, persegi luasnya 100. Berarti sisinya berapa kalau luasnya 100? Berarti sisinya adalah 10 ya. Sisinya 10 karena luasnya 100 ya kan? Persegi itu kan sisi kali sisi. Y adalah sisi panjang sebuah persegi panjang yang luasnya 100 dan sisi pendeknya 5. Nah, jangan khawatir. Persegi panjang luasnya 100. Sisi panjangnya itu Y, sisi pendeknya 5. Berarti Y-nya ketemu kan? Y berarti luas dibagi lebar, ya kan? 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 berapa? 20. Sehingga ketemu kan? X-nya itu adalah 10, Y-nya 20. XY itu artinya apa? XY itu artinya X dikali Y. X dikali Y. X-nya tadi 10, Y-nya 20. 10 kali 20 berarti 200. Lanjut ya. Nanti insya Allah malam ini bisa sampai nomor 20. Nanti kalau nomor 21 sampai 30 belum selesai malam ini, Zoom-nya masih bisa saya lanjut. Tapi kalau Zoom-nya nggak bisa saya lanjut, berarti saya Zoom-kan besok malam nggak apa-apa. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 20 hari. Nah, kalau 8 pekerja itu butuh waktu 20 hari. Pertanyaannya, jika hanya 5 pekerja, maka berapa hari? Dinalar dulu yuk. Kalau hari pekerjanya semakin banyak, harinya semakin sedikit. Ya kan? Kalau sebuah proyek, sebaliknya, kalau pekerjanya makin sedikit, otomatis harinya makin banyak. Ya kan? Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Caranya tinggal dikali. 8 kali 20 berapa? 160. Berarti 5 kali berapa? Ya kan? Jawabannya 160. Berarti jawabannya berapa? 160 dibagi 5. Ya. 32 hari. Nah, di sini sudah ada ya 8 pekerja, 20. Kalau 5 pekerja itu X. Nah, maka kita kali. Di sini sudah ada teman-teman, nanti saya share. Tinggal 2 menit 30 detik. Jadi ini sudah ada warningnya saya. Nomor 19, kemampuan numerik lagi. Ya, nah, kalau ini bekerja sama, teman-teman. Pak Zulkifli itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 hari. Kalau Pak Sahlan itu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Kalau bekerja sama, otomatis kan lebih sedikit. Nggak mungkin ini ya. Berarti kan antara B, C, D, atau E. Caranya gimana? Caranya ini pasti keluar nih. Teman-teman harus dicatat ini ya. Kerjasama caranya pakainya seper. Ya, seper. Seper 30 ditambah seper 20.
Disamakan penyebutnya dulu pakai KPK tadi. KPK 30 dan 20 adalah 60. Terus 20 biar jadi 60 dikali 3 atas kali 3. Maka ketemu 3. 30 biar jadi 60 dikali 2 atas juga kali 2. 3 tambah 2 5 per 60. Maka waktunya berapa dibalik? 60 per 5. 60 bagi 5, 12 hari. Nomor 20. Nah, ini saya bisa membahas sampai nomor ini. Nanti saya lanjutkan lagi Zoom besok malam. Semoga nanti bisa saya lanjut. Ini nggak tahu pengaturan Zoom-nya sekarang kok hanya 45 menit, teman-teman. Semua penyelam adalah perenang. Ayo dibayangkan ya. Yang penyelam pasti perenang. Nggak boleh dibalik loh ya. Ya, semua penyelam itu pasti perenang. Semua ini simbolnya A terbalik. Ini kalau anak matematika pasti tahu ya. Terus, kalau beberapa pelaut adalah penyelam. Beberapa pelaut adalah penyelam. Berarti pelaut itu ada yang penyelam, ada yang tidak penyelam. Ya kan kalau hanya beberapa, maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya beberapa pelaut adalah perenang. Jawabannya adalah yang B. Oke, saya cukupkan dulu. Nanti coba saya berikan share link lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti saya lanjutkan besok ya, teman-teman. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.